Kami dan saya selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang ingin menyampaikan perkembangan-perkembangan yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang ini. Nah, terutama perkembangan yang berkenaan dengan orang dalam pengawasan maupun pasien dengan pengawasan, dengan pemantauan, itu juga perlu kami jelaskan. Termasuk kita tadi malam mendapat musibah, ada satu orang yang meninggal. Nah, nanti secara detail itu akan disampaikan oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Sedangkan yang terkait dengan rencana ada relawan untuk pemakaman jika ada katakanlah kematian yang disebabkan oleh kasus COVID-19, ini akan kami persiapkan dan sedang dikoordinasikan karena kita harus merekrut katakanlah relawan tadi. Ini dalam tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 disepakati memang diperlukan ada relawan. Terjadi penambahan, kami tadi memutuskan juga selain Akper itu alternatif, kami akan coba pinjam gedung BSM yang ada di Jalan Lingkar yang katanya hari ini tidak digunakan. Nah, sehingga nanti itu juga menjadi suatu alternatif yang akan kita ambil atau kita pilih untuk adanya penempatan. Prinsip bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang, TNI, Polri terus berupaya untuk menangani COVID-19 ini. Jadi secara maksimal bersama dengan tim relawan juga kami tetap untuk bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Dan yang paling utama adalah pesan kami selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, selain nanti ada penanganan secara kemedisan, tetapi kami kembali menghimbau dan menginstruksikan bahwa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu untuk dihindarkan untuk sementara ini. Termasuk juga warung-warung, toko-toko yang mengundang kerumunan orang ramai untuk dihentikan sementara ini. Karena situasi kita pada saat sekarang ini pada posisi yang terus kita mensosialisasikan supaya masyarakat sadar. Kita butuh masyarakat sadar. Karena COVID-19 ini kan tidak kelihatan. Tidak ada tanda-tanda yang nyata. Seperti misalnya kalau digigit nyamuk, gatal, kita bisa katakan bahasa Ketapang itu bisa kita garuk gitu kan ya. Tapi situasi ini atau kondisi ini tidak seperti itu. Makanya kami sekali lagi secara tegas meminta kepada masyarakat untuk sementara mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada mengumpulkan massa, termasuk juga toko-toko yang mengarah bahwa jumlah orang itu datang ramai gitu kan ya. Jadi makanan dan sebagainya itu cukup dibeli dan dibawa pulang. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang secara umum memberikan penjelasan itu. Nah, khusus untuk kejadian yang tadi malam ada yang meninggal, lokasi tersebut sekarang sedang dilakukan penyemprotan lah ya, penanganan disinfektan, termasuk juga masyarakat di sekitarnya, terutama santri yang ada di situ, termasuk juga ada satu orang teman yang meninggal itu sudah kita bawa ke rumah sakit Agus Jam dan sudah ditangani saat sekarang. Nah, jadi penanganannya juga dengan standar yang sesuai dengan aturan, gitu kan ya. Jadi khusus yang terjadi kematian tadi malam
nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Saya akhiri dengan wawah muwafiq ila umitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami persilakan untuk dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. siang. Kami menyampaikan kronologis kematian dari Tuan H dengan umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki. Daerah pemantauan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Pada tanggal 20 Maret 2020, yang bersangkutan memeriksakan diri ke unit pelaksana teknik daerah Puskesmas Tantuan setelah datang dari negara yang terjangkit COVID-19, yaitu Malaysia. Yang bersangkutan menurut keterangannya sudah menjalani karantina di Kuching, Malaysia selama 14 hari. Keluhan yang didapat adalah batuk dan pilek serta demam, dan tidak mengalami sesak napas atau sesak napas disangkal. Riwayat penyakit dahulu adalah hipertensi, diabetes mellitus dan lainnya disangkal. Hasil pemeriksaan waktu itu tanggal 20 adalah tekanan darah 120/90, suhu 36 derajat dan diberikan terapi sesuai dengan keluhan. Ditetapkan sebagai orang dengan pemantauan dan dilakukan karantina rumah di tempat Kelurahan Kauman, Kabupaten Ketapang. Kemudian pada pemantauannya pada hari pertama pada tanggal 21 Maret, demamnya sudah berkurang, batuk dan pilek masih ada, tidak ada sesak napas. Kemudian pada hari kedua pada tanggal 23 Maret 2020, demamnya sudah tidak ada, batuk dan pilek masih ada, kemudian tidak ada sesak. Kemudian pada hari ketiga pada 23 Maret, demam sudah tidak ada, batuk dan pilek masih ada, sesak napas disangkal. Kemudian pada hari keempat, demam sudah tidak ada, batuk dan pilek berkurang. Selanjutnya hari kelima pada tanggal 25 Maret, demam sudah tidak ada, batuk dan pilek kurang, dan merasa nyeri pinggang. Selanjutnya pada hari ke-6 tanggal 26 Maret 2020, demam tidak ada, batuk berdahak, tidak ada sesak napas. Kemudian pada hari ke-7 pada tanggal 27 Maret 2020 pada jam 11, sesak napas terutama saat berbaring, kemudian batuk berdahak dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan tekanan darah 200/109, tadi 112 kali per menit, suhu apebris napas 40 kali per menit. Kemudian diberikan terapi tambahan injeksi ranitidin IP dan sucralfate sirup selama 3 kali 1 sendok dan amlodipin 1 kali 10 mg. Pada jam 15.30, sesak napas semakin kuat, tekanan darah 149. Lapor ke penanggung jawab Dr. Epa, spesialis paru, dan dinyatakan PDP dan dirujuk ke Agus Jam Ketapang. Pada jam 16.23 koordinasi dengan Agus Jam, pada jam 17 pasien dikirim ke IGD Rumah Sakit Agus Jam. Pasien dikirim ke Agus Jam dilanjutkan dengan Bapak Direktur Rumah Sakit untuk menyampaikan keadaan dia. Silakan Pak Direktur, Ya, kita lanjut. Terima kasih, Pak. Jadi pasiennya dirujuk ke Rumah Sakit Agus Jam pada jam 17.52
kemudian sampai di IGD, diterima oleh dokter IGD. Dalam pemeriksaan tidak ada respon. Didoronglah pasien ini ke ruang isolasi rumah sakit, dilakukan pemeriksaan EKG dan pemeriksaan fisik, namun tidak ada respon. Jadi dianamnesa juga oleh dokter IGD kepada perawat pendamping, memang waktu di jalan sudah tidak ada nadinya lagi. Ditetapkanlah kematian, waktu kematian itu jam 18.35. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Herman selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam. Dan itu yang dapat kami jelaskan kronologis kematian saudara H yang tadi malam terjadi di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang Kebumikan langsung. dan telah dikebumikan saat tadi malam juga di Pemakaman Umum Payakumbuh. Terima kasih.